Sekitar 70.000 warga masih mengungsi akibat gempa Cianjur. Dan untuk mengetahui laporan terkini dari Cianjur, sudah ada rekan kami Agi Kurniasandi dan Tabita Putri. Kita ke Agi terlebih dahulu. Selamat pagi Agi, silakan laporan Anda. Agi. Ya, selamat pagi David dan juga saudara. Hampir sepekan gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat nampaknya memang masih meninggalkan banyak sekali kerusakan. Bukan hanya kerusakan saja, beberapa juga ada yang menjadi desa terisolir akibat dari gempa bumi yang terjadi. Di tempat saya melaporkan ini merupakan desa Sarampat, merupakan desa yang paling parah dikatakan oleh pemerintah setempat. Bahkan dikatakan juga sempat menjadi desa terisolir akibat dari kerusakan yang terjadi. Mengapa dikatakan sempat menjadi desa terparah? Karena hampir 80% rumah warga di desa Sarampat ini mengalami kerusakan hingga kategori paling berat ataupun terparah. Bahkan bukan hanya rumah saja, melainkan juga akses jalan di sini sempat terangkat, sempat rusak sehingga terputus. Inilah yang menjadi hambatan bagi penyaluran donasi ataupun penyaluran logistik bantuan kepada korban yang berada di desa Sarampat ini. Kemudian kalau misalnya dikatakan David dan juga saudara, ini merupakan bagaimana situasi terkini untuk melihat bagaimana jalanan akses jalan yang berada di desa Sarampat ini. Walaupun sempat adanya terputus akibat dari adanya kerusakan jalan, tetapi saat ini memang terlihat sudah dibuka jalurnya, tetapi dengan catatan kalau misalnya pada saat hujan turun, ini kondisinya tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4, sehingga ini menyulitkan bagi para donatur ataupun relawan untuk menyalurkan bantuan logistik kepada warga yang berada di desa Sarampat. Hal inilah yang mengakibatkan adanya kekurangan bantuan terhadap para desa terdampak di desa Sarampat ini. Yang tadi kami katakan ataupun sempat kami kumpulkan informasinya, ada beberapa hal yang dibutuhkan oleh warga sekitar, diantaranya adalah tenda, karena hampir banyak masyarakat untuk memilih mendirikan tenda secara mandiri karena tidak nyaman di posko pengungsian yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Sementara itu, selain tenda yang diinginkan oleh warga yang terdampak, mereka juga menginginkan adanya makanan dan juga minuman untuk memasuki asupan makanan. Yang menjadi fokus utama lainnya adalah untuk pencarian korban. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses evakuasi pencarian korban yang hilang, sudah ada rekan kami, Tabita Putri. Tabita, silakan dari laporan Anda. Ya, terima kasih Agi untuk proses evakuasi di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat pagi hari ini pun masih belum berlangsung karena memang rencananya proses evakuasi akan dilakukan oleh tim SAR gabungan dan juga Basarnas pada pukul 8 pagi nanti. Kemarin setelah melakukan proses evakuasi, sedikitnya tim SAR gabungan menemukan 6 korban yang tertimbun tanah longsor di kawasan ini, di mana 4 orang ini merupakan orang dewasa dan juga 1 ini remaja dan 1 adalah balita jenis kelamin perempuan. Tentu saja selain kondisi atau proses evakuasi yang belum dilakukan, di sekitar kawasan ini pun sudah dipasang garis polisi oleh petugas untuk membatasi aktivitas masyarakat yang hendak melalui kawasan ini. Karena memang desa Cijedil ini ada jalur yang bisa menuju ke desa-desa di belakangnya lagi, di mana selain permukiman padat penduduk, desa Cijedil juga ada memiliki puskesmas Cugenang, kemudian ada panti sosial, panti jompo, dan ada sekolah di sekitarnya. Jadi kemarin setelah gempa yang mengguncang Cianjur dengan magnitudo 5,6, membuat kawasan di sekitar sini tertimbun tanah longsor dan menutup akses menuju ke kawasan desa-desa di belakangnya. Untuk proses evakuasi sendiri kemarin saat kami memantau, memang ada beberapa kendala yang dialami oleh petugas. Salah satunya yaitu kendala hujan. Mengingat kawasan Cianjur dari siang, sore hingga malam hari sering diguyur hujan. Selain itu kondisi tanah yang jauh lebih padat ini membuat petugas mengalami kesulitan. Sementara itu untuk masyarakat di sekitar kawasan ini juga mengalami krisis air bersih. Dan tentu saja ini membuat masyarakat kesulitan untuk melakukan aktivitas mereka. Sementara demikian kembali ke studio. Ya, terima kasih Tabita dan juga Agi melaporkan. Hati-hati bertugas teman-teman.